Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Puja Dewi Sartika dengan NIM 2112130125. Izin mengumpulkan tugas mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan tugas membuat resume dari pertemuan 1 dan 2 oleh dosen pengampu Ibu Hajah Tri Hidayati SHIMH. Untuk itu, langsung saja kita simak hasil dari tugas saya. Hak kekayaan intelektual. Pengertian hak kekayaan intelektual adalah padanan dari intellectual property rights. Diartikan sebagai pelindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Tujuan dari HKI sendiri itu adalah untuk melindungi karya setiap orang. Lalu manfaat HKI bagi pemerintah adalah untuk melindungi hasil karya warga negaranya. Sistem perlindungan HKI. Sistem perlindungan HKI terbagi menjadi 3, yaitu secara konstitutif, deklaratif, dan yang sifatnya dilindungi karena kerahasiaan. Dan juga setiap orang atau penemu, pencipta, atau pemegang hak berhak dan bebas melakukan permohonan perlindungan dan ketentuan berlaku. Perjanjian-perjanjian internasional terkait HKI. Yang pertama yaitu Perjanjian Hak Cipta WIPO. Merupakan salah satu bagian dari Perjanjian Internet WIPO. Tujuan ditetapkannya Perjanjian Hak Cipta WIPO adalah untuk memperkuat perlindungan hak cipta dari segi ketentuan hak cipta dan teknologi. Yang kedua yaitu hak paten atau lisensi paten, merupakan suatu izin yang diberikan oleh pemegang paten baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakannya dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Dan yang ketiga yaitu Perjanjian Hak Merek. Baik, itu saja materi dari pertemuan pertama. Berikutnya adalah materi pertemuan kedua atau part 2 yaitu tentang HKI Perspektif Hukum Islam. HKI Perspektif Hukum Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu konsep harta. Secara umum, hak kekayaan intelektual merupakan hasil karya manusia yang berasal dari pemikiran intelektualnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi, desain maupun bentuk-bentuk karya lainnya yang dapat dimanfaatkannya secara ekonomis. Yang kedua yaitu dasar hukum HKI. Dasar hukum hak kekayaan intelektual UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization, UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan, UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang hak cipta, dan UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang hak merek. Berikutnya yaitu tentang Fatwa MUI. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan ketentuan hukum bahwa setiap bentuk pelanggaran hak kekayaan intelektual jika tanpa izin hukumnya haram dalam Fatwa MUI nomor 1/7/MUI/5/2005 tentang perlindungan hak kekayaan intelektual HKI. Dan yang terakhir yaitu tentang dalil tentang harta. Dalam firman Allah surah Az-Zariyat ayat 19 disebutkan, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya pada setiap harta seseorang ada hak orang lain selain zakat. Hadis riwayat Tirmizi. Baiklah, itu saja yang bisa saya paparkan dari materi dari resume saya. Jika ada kesalahan dalam pembuatan materi ataupun perkataan saya, mohon dimaafkan. Untuk itu saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.